Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Production. Kali ini kita akan membahas fungsi kuadrat yang diajarkan di kelas 10 mata pelajaran matematika wajib. Oke, pertama definisi dari fungsi kuadrat itu sendiri ya. Jadi fungsi kuadrat itu adalah suatu fungsi yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2 ya. Pangkat tertingginya adalah 2. Kemudian bentuk umum daripada fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a, b, c anggota bilangan real serta a tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau a-nya sama dengan 0 nanti jadinya bukan fungsi kuadrat tapi fungsi linier. Kemudian bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Ini cukup penting bagaimana cara menggambarnya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama menentukan titik potong terhadap atau dengan sumbu X. Menentukan titik potong terhadap sumbu X ini diperoleh kalau Y-nya sama dengan 0. Jadi Y-nya diganti 0 atau kita langsung masukkan ke persamaan ini fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana fx ini kan sama dengan y ya. Berarti kalau kita ganti y-nya 0 maka menjadi ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kemudian menentukan titik potong terhadap sumbu y ya. Titik potong terhadap sumbu y ini diperoleh kalau x-nya sama dengan 0. Jadi kebalikan ya. Kalau mencari titik potong terhadap sumbu x, y-nya yang 0. Tapi kalau titik potong terhadap sumbu y, maka x-nya yang 0. Langkah selanjutnya menentukan sumbu simetris dan koordinat titik balik. Oke, sumbu simetrisnya bisa diperoleh dengan mencari x ya. Untuk mencari x sama dengan min b per 2a. Kemudian titik puncak atau titik baliknya bisa diperoleh dengan min b per 2a, min d per 4a ya. Ini nanti sebagai x, ini sebagai y. D di sini artinya adalah diskriminan dengan rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke. Kemudian bagaimana menentukan domain dan ringnya? Yang pertama, domain dari fungsi ya, domain atau daerah asal dari fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c merupakan semua nilai x ya pada grafik atau bilangan real dan dinotasikan sebagai df sama dengan x demikian sehingga x elemen R. Kemudian bagaimana ringnya atau daerah hasil dari suatu fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah ini ada ciri khusus ya. Kalau a-nya lebih dari 0, a itu adalah koefisien dari x kuadrat. Kalau a-nya lebih dari 0, maka daerah hasilnya merupakan semua nilai y pada grafik yang lebih besar atau sama dengan min d per 4a atau bisa dinotasikan dengan rf. R itu ring dari fungsi f sama dengan y sedemikian sehingga y lebih dari atau sama dengan min d per 4a. Ini kalau a-nya lebih dari 0. Kemudian bagaimana range atau daerah hasil dari suatu fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, tapi a-nya yang kurang dari 0. Sekarang a-nya yang kurang dari 0 merupakan semua nilai y pada grafik yang lebih kecil ya. Ini sorry salah, harusnya adalah lebih kecil atau sama dengan min d per 4a ya, lebih kecil daripada min d per 4a dan dinotasikan sebagai y kurang dari ya. Kalau tadi lebih dari, sekarang kurang dari atau sama dengan min d per 4a. Oke, itu teorinya untuk fungsi kuadrat. Agar lebih jelas kita langsung ke contoh soal ya. Diketahui fungsi kuadrat sama dengan f(x) sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Yang pertama kita diminta menggambar ya. Sorry ini salah lagi, harusnya menggambar grafik fungsinya. Yang kedua tentukan domain dan ringnya. Oke. Kita langsung jawab saja. Untuk menggambar kita perlu langkah-langkah yang di atas tadi. Yang pertama
kita mengerjakan yang A dulu ya. Mencari titik potong terhadap sumbu X. Nah, mencari titik potong terhadap sumbu X berarti nilai Y-nya harus sama dengan 0. Seperti ini. Maka kalau Y-nya sama dengan 0, X kuadrat min 2X min 8 ini harus sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan ya. Karena ini persamaan kuadratnya cukup mudah, jadi langsung kita faktorkan. X kuadrat berarti X kali X. Kalau dikalikan hasilnya min 8, kalau dijumlahkan hasilnya min 2 ya. Kalau dikali hasilnya 8 itu kan bisa 1 kali 8, bisa 2 kali 4 ya. Tapi yang memungkinkan untuk kalau dijumlahkan nanti ketemu min 2, berarti ini harus min, ini harus plus ya. Agar bisa mendapatkan min 2 berarti harus min 4 plus 2. Nanti ini kalau dikalikan min 8. Sehingga X plus 2 ya, akarnya, dan X min 4. Kalau difaktorkan menjadi seperti ini, sehingga X-nya sama dengan min 2, atau X min 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 4. Oke. Jadi titik potong terhadap sumbu E kita peroleh X-nya min 2 ya. X yang pertama min 2, Y-nya kan 0 ya, dan yang kedua adalah X-nya 4, berarti 4,0. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Oke, berarti kalau titik potong terhadap sumbu Y, X-nya yang 0. Maka Y sama dengan, kan X kuadrat ini ya, min 2X min 8. Kalau X-nya diganti 0, berarti 0 kuadrat min 0 min 8. Seperti ini kan. Berarti Y sama dengan min 8. Sehingga titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0, min 8. X-nya 0, Y-nya min 8. Kemudian mencari sumbu simetri ya. Mencari sumbu simetri X sama dengan, rumusnya adalah min B per 2A. Oke, kalau kita perhatikan persamaan kuadratnya, A-nya ini adalah koefisien dari X kuadrat, berarti 1. B itu adalah koefisien dari X, yaitu bukan 2 ya, tapi min 2, ada negatifnya. C-nya adalah min 8. Oke. Jadi sama dengan min, B-nya adalah min 2 per 2 kali 1 ya. Min kali min kan ketemu plus ya. 2 dibagi 2 1, berarti X sama dengan 1. Kemudian Y, untuk mencari titik puncaknya atau titik baliknya, kita gunakan rumus Y sama dengan min D per 4A. Seperti ini ya. Sama dengan min D-nya adalah B kuadrat min 4AC ya. Kalau kita bisa hitung D-nya di sini sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya adalah min 2 ya, berarti min 2 kuadrat min 4, A-nya adalah 1, C-nya adalah min 8. Nah, sehingga bisa kita peroleh min 2 kuadrat hasilnya adalah 4 ya. Min 4 kali 1 kali min 8 berarti hasilnya adalah plus 32. Sehingga D-nya adalah 36 ya. D-nya adalah 36, kita langsung masukkan ke sini. Berarti min D-nya adalah 36. Jadi min 36 per 4 kali A-nya adalah 1. Sehingga hasilnya adalah min 9. Sehingga titik puncak atau titik baliknya itu adalah X, Y 1, min 9. Setelah ini tinggal kita sketsa grafiknya. Oke. Buat sumbu X dan sumbu Y seperti ini. Oke.
misalkan sumbu E, yang ini misalkan sumbu Y, ya. Tadi titik potong terhadap sumbu X-nya itu adalah min 2,0, berarti di sebelah kiri ya, ini min 2,0, dan 4,0 berarti di sebelah kanan ya, ini 4. Oke. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya itu adalah 0,8, misalkan di sini min 8. Kemudian titik puncaknya adalah 1, misalkan 1 ya, koma min 9. 9 di sini berarti titik puncaknya di sini. Oke. Ini 1,9. Nah, kalau sudah ketemu titik-titiknya tinggal kita hubungkan ya. Kita hubungkan bentuk kurva seperti ini. Ini titik puncaknya, kemudian tarik sampai dia memotong min 2,0. Kurang lebih gambarnya seperti ini, tapi ini nanti dibuat lebih mulus ya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan ya bahwa grafik ini bisa diteruskan sampai ke sana ya, sampai ke atas sana. Sehingga untuk semua nilai X itu memenuhi kalau dimasukkan ke fungsi kuadrat. Sehingga untuk domain ya, kita menjawab soal yang B. Yang B, ini yang A tadi, mencari gambar sudah. Untuk yang B, domain atau DF ya, berarti kalau kita perhatikan gambar, semua nilai X itu kan memenuhi ya, atau mungkin memperoleh nilai di Y ya. Atau kalau kita masukkan X berapapun, kita akan ketemu nilai Y-nya, sehingga domainnya adalah semua. Sehingga DF sama dengan X, di mana X-nya semua anggota bilangan real. Seperti ini. Ini untuk domainnya. Tapi kita perhatikan untuk ringnya ya, atau daerah hasilnya atau RF-nya agak berbeda. Jadi bukan semuanya. Nah, tapi daerahnya cuma yang di atasnya ini ya, yang mempunyai nilai pada sumbu Y cuma yang di atasnya min 9 ya kan. Dia ini minimalnya min 9 atau lebih ya. Tapi kalau min 9 ke bawah tidak ada, tidak termasuk dalam grafik ini, tidak dilalui oleh grafik. Sehingga RF-nya atau ringnya itu adalah Y, demikian sehingga Y-nya yang lebih dari atau sama dengan min 9 ya, atau dengan rumus yang tadi kan Y lebih dari atau sama dengan min D per 4A ya. Apabila tadi ya A-nya lebih dari 0. Ini kan A-nya 1, berarti 1 ini lebih dari 0, sehingga rumus RF-nya sesuai dengan yang tadi adalah Y, demikian sehingga Y lebih dari atau sama dengan min D per 4A ya, rumus yang di awal tadi. Berarti sudah sesuai. Oke. Ini adalah contohnya, sehingga ketemu A yaitu sketsa grafiknya, dan B ketemu ring dan domainnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.